Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Mubarak. Saya dari kelas DWB Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini saya hendak membahas tentang kemukjizatan Al-Quran. Apa itu kemukjizatan Al-Quran? Kenapa diturunkannya Al-Quran? Dan apa saja yang terkandung dalam Al-Quran? Baik, kita mulai. Kemukjizatan atau mu'jaz adalah menetapkan kelemahan. Artinya, kelemahan menurut pengertian secara umum ialah ketidakmampuan mengerjakan sesuatu, lawan dari kudrah atau kekuatan. Apabila kemukjizatan muncul, maka nampaklah kemampuan mukjiz. Apa itu mukjiz? Sesuatu yang melemahkan. Ijaz dalam pembahasan kali ini ialah menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai Rasul dengan menampakkannya kelemahan orang-orang Arab untuk menghadapi mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran. Jadi kelemahan generasi-generasi sudahnya. Dalam praktiknya, Rasul telah meminta orang-orang Arab dengan menentangnya menjadi 3 tahapan. Yang pertama, Rasul menantang dengan seluruh Al-Quran dalam uslub atau metode umum. Hal ini tercantum dalam surat Al-Isra ayat 88. Yang kedua, menantang dengan 10 surat saja. Dan hal ini pula tercantum dalam surat Hud ayat 13 dan 14. Dan terakhir, Rasulullah SAW menantang dengan 1 surat saja. Dan hal ini diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Kemukjizatan Al-Quran bagi bangsa-bangsa lain selain bangsa Arab tetap berlaku sepanjang masa dan akan selalu ada dalam posisi tantangan yang tegar. Semua misteri yang disingkap oleh ilmu pengetahuan modern merupakan sebagian kecil dari eksistensi Tuhan. Dengan demikian, Al-Quran merupakan mukjizat bagi seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran terkandung nilai-nilai istimewa di mana tidak akan terdapat dalam ucapan manusia menyamai isi yang terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran dalam uslubnya yang menakjubkan mempunyai beberapa keistimewaan, di antaranya 1. Kelembutan Al-Quran secara lafaz yang terdapat dalam susunan suara dan keindahan bahasa. 2. Keserasian Al-Quran baik untuk awam maupun kaum cendekiawan, dalam arti bahwa semua orang dapat merasakan keagungan dan keindahan Al-Quran. 3. Sesuai dengan akal dan perasaan, di mana Al-Quran memberikan doktrin bagi akal dan hati, serta merangkum kebenaran dan keindahan secara sekaligus. 4. Keindahan dalam kalimat serta beraneka ragam bentuknya, yaitu satu makna diungkapkan dalam beberapa lafaz dan susunan yang bermacam-macam yang semuanya indah dan halus. Dan masih banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang terkandung dalam Al-Quran. Al-Alusi menurutnya aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran ada 4. Yang pertama nazm, yang kedua adalah balaghah, yang ketiga pemberitaan tentang yang gaib, dan keempat kesesuaian Al-Quran dengan logika disertai ketetapan dan ketelitian maknanya. Ada sebagian pemikir yang mengakui ketidakmampuan manusia menyusun semacam Al-Quran. Menurut mereka, ini bukan disebabkan oleh keistimewaan Al-Quran, melainkan disebabkan oleh adanya campur tangan Allah Subhanahu wa taala dalam menghalangi manusia membuat semacam Al-Quran. Paham ini menamai mukjizat Al-Quran dengan mukjizat As-Sorfah. As-Sorfah terambil dari kata sarofa yang berarti memalingkan. Dalam arti Allah Subhanahu wa taala memalingkan manusia dari upaya membuat semacam Al-Quran, sehingga seandainya tidak dipalingkan maka manusia akan mampu. Dengan kata lain, kemukjizatan Al-Quran lahir dari faktor eksternal, bukan dari Al-Quran itu sendiri. Kemukjizatan Al-Quran dari sisi bahasa terlihat dari keistimewaan dari lafaz, huruf-huruf, susunan maupun uslub Al-Quran. Jalilah huruf-hurufnya selasi, ungkapannya indah, uslubnya, ayat-ayat teratur,
serta memperlihatkan situasi dan kondisi dalam berbagai macam bacaan. Mukjizat Al-Quran dari sisi bahasa pun terlihat dari jumlah keseimbangan dalam pemakaian kata antonim seperti Al-Haya dan Al-Maut sebanyak 145 kali, kata Al-Har dan Al-Bar sebanyak 4 kali, kata Al-Kufr dan Al-Iman sebanyak 17 kali, kata Kufr dan kata Iman sebanyak 8 kali. Tak hanya itu saja, mukjizat Al-Quran dari sisi bahasa tampak dari konsistensi pembuka surat, seperti huruf Mim pembuka surah Al-Quran terulang sebanyak 113 kali. Bila jumlah ini dibagi 19 sesuai dengan jumlah huruf dalam basmalah, maka akan habis. Kemukjizatan ilmiah Al-Quran bukanlah terletak pada pencakupannya akan teori-teori ilmiah yang selalu baru dan berubah, serta merupakan hasil usaha manusia dan dalam penelitian dan pengamatan. Tetapi ia terletak pada dorongannya untuk berpikir dengan menggunakan akal. Al-Quran mendorong manusia agar memperhatikan dan memikirkan alam. Ia tidak membatasi aktivitas dan kreativitas akal dalam memikirkan alam semesta, atau menghalanginya dari penambahan ilmu pengetahuan yang dapat dicapainya. Lihat dari sudut pandang hukum, Al-Quran memberikan petunjuk dalam berbagai persoalan, mulai dari akidah, syariah, hingga akhlak, dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsipal mengenai persoalan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya untuk memberikan keterangan lengkap mengenai dasar tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Nahl ayat 44, yang artinya kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas, mukjizat, dan kitab-kitab. Kami memberikan azib Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya. Kedua, Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Al-Quran diturunkan sebagai sumber pokok Islam telah dijelaskan dalam firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 89, dan artinya, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Yang ketiga, peringatan dan pelajaran bagi umat manusia. Al-Quran juga berfungsi sebagai peringatan dan pelajaran bagi umat manusia. Al-Quran memuat berbagai kisah para nabi dan rasul serta umat-umat yang dapat dijadikan pelajaran. Itu dia pokok pembahasan kesempatan kali ini. Saya Bin Mubarak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.